Ya, kembali lagi tentang pembahasan tentang PD non eksak. Kali ini kita akan mencari faktor integrasi dari fungsi H yang berbentuk variabel X saja. Oke, pastikan bahwa kalian sudah memahami bahwa PD non eksak itu nanti dikalikan faktor integrasi menjadi PD yang eksak ya. Untuk faktor integrasi yang pertama adalah fungsi H yang hanya variabel X saja. Ya, tadi karena bentuk dari faktor integrasi adalah fungsi h, x, y. Nah, di bagian ini hanya berbentuk atau variabel x saja, maka h, x, y sama dengan hx saja. Berarti tidak ada variabel y, hanya variabel x saja. Sehingga ketika kita akan mengecek apakah PD tersebut PD eksak atau bukan, nah, dengan cara yang sama, yaitu do hp per do y sama dengan do hq do x. Nah, karena h, x, y nya tadi hanya variabel x saja. Nah, ini ya, karena adalah variabel x saja, maka menjadi do hx pxy do hq do hx ki x, y dx. Nah, ini ya, karena tidak ada variabel y nya. Oke, kemudian dari persamaan ini ya, kita fokus di persamaan yang kanan. Do hp do y ini kalau diturunkan menjadi hx do p do y. Ya, karena hx tidak ada variabel y nya, maka dianggap konstanta, berarti bisa ke depan karena tidak ada variabel y nya. Kemudian ini yang kanan, karena hx adalah fungsi x, maka harus diturunkan terhadap fungsi x ya, karena ini do x. Oke, ini hanya merubah karena yang sebelah kiri adalah hx diturunkan terhadap y, tidak ada variabel y nya, maka dianggap konstanta. Oke, untuk sebelah kiri tetap. Nah, untuk sebelah kanan karena sama-sama mengandung variabel x, maka yang pertama adalah hx dulu. Oh, ini yang diturunkan adalah ki dulu ya, berarti menjadi hx do ki do x ditambah ki do h do x. Ya, ini menggunakan rumus turunan dari perkalian ya. Bisa dilihat lagi bahwa menjadi u aksen v plus v aksen u. Nah, yang itu ya, u aksen v menjadi v aksen u. Nah, ini adalah menjadi ini u aksen v aksen u. Yang pertama adalah hanya tetap, yang kedua q-nya yang tetap. Nah, diturunkan ini do q do x, ya ini do h do x karena sama-sama mengandung variabel x. Itu ya. Oke, kemudian karena ini sama-sama, karena ini ada variabel h-nya, variabel hx maksudnya, ada fungsi hx, kemudian kita pindah ruas ke kanan. Kita pindah ruas ke kiri menjadi h do p do y dikurangi h do q do x ya, karena ini adalah penjumlahan, pindah ruas jadi pengurangan itu ya. Oke, setelah pindah ruas, karena di sini sama-sama fungsi hx, maka bisa kita jadikan satu, berarti hx do p do y min do q do x. Oke. Nah, kemudian karena yang kita butuhkan adalah fungsi hx-nya, kita mencari fungsi hx, maka fungsi hx-nya pindah ruas menjadi penyebut. Nah, ini menjadi sini ya, menjadi di bawah. Kemudian q juga pindah ruas menjadi penyebut juga, karena perkalian ya, pindah ruas jadi pembagian. Kemudian dx-nya, ya ini kenapa kok bukan do tapi d, karena hanya satu variabel ya, karena ini hanya variabel x saja. Karena ini di bawah penyebut menjadi pembilang di sini. Nah, ruas gitu ya. Oke, karena ini sudah fungsi hanya sudah berkumpul dengan fungsi h yang lain, berarti yang sebelah kanan sudah tidak ada fungsi h-nya.
Kemudian kita misalkan do P do Y min do Q do X per Q itu sama dengan Fx. Ya, kita misalkan fungsi Fx karena kita mengacu pada ini ya, karena hanya mengandung variabel X saja. Oke. Nah, karena ini sudah misalkan F, maka ini nanti diganti dengan Fx sehingga menjadi DH per H. Ini dari sini ya, saya hapus dulu. Nah, dari sini DH X. Nah, ini kan tadi menjadi Fx. Nah, ini kan menjadi Fx ini ya, itu menjadi Fx dx. DH per H sama dengan Fx dx. Oke. Kemudian kedua ruas sama-sama diintegralkan karena ini sudah variabelnya sama, ini fungsi H saja, ini fungsi X saja gitu ya, dan diintegralkan. Nah, ketemu karena ini adalah integral dari do H per H menjadi ln H sama dengan integral dari Fx dx. Ya, ini hasilnya apa? Kan kita nggak tahu hasilnya ya, berarti tetap kita tuliskan seperti ini. Oke, ln pindah ruas menjadi E pangkat, berarti Hx sama dengan E pangkat integral dari Fx dx. Hx sama dengan E pangkat integral Fx dx. Nah, ini adalah yang menjadi faktor integrasinya, Hx nya ya, ketemu faktor integrasinya dengan cara Hx sama dengan E pangkat integral Fx dx dengan Fx adalah do P do Y min do Q do X per Q. Nah, ini adalah yang akan kita gunakan untuk mencari faktor integrasi dengan variabel X saja. Itu ya. Langkahnya tadi sudah ada ya di atasnya. Oke, kita coba pada contoh ya. Contoh 8.2 di sini adalah tentukan PD berikut eksak atau tidak. Jika tidak eksak, tentukan faktor integrasinya, kemudian tentukan penyelesaiannya. Kalau sudah eksak, berarti tinggal kita cari penyelesaiannya. Tapi kalau belum eksak, harus kita eksakan dulu dengan mencari faktor integrasi. Itu ya. Kita cek dulu bahwa PD tersebut eksak atau tidak. Nah, ternyata ketika kita cek PD-nya tersebut adalah PD yang tidak eksak. Karena hasilnya do P do Y-nya min X, do Q do X-nya Y min 2X, nggak sama ya. Karena nggak sama, maka PD tersebut tidak eksak. Berarti kita harus cari faktor integrasinya terlebih dahulu. Oke, Fx sama dengan, karena ini adalah kasus di H yang X saja, maka langsung kita gunakan ini ya. Fx sama dengan do P do Y min do Q do X Q ya. Do P do Y nya kita sudah tahu ini ya, ini do P do Y, ini do Q do X nya. Dan ini adalah Q ya, tetap ya, ini Q, ini P, ini Q nya ya. Tinggal kita masukkan ke sini. Oke, do P do Y min do Q do X, berarti min X min Y plus 2X per XY min X kuadrat ya, sama dengan X min Y. Ini sama-sama mempunyai X, maka bisa kita keluarkan menjadi X Y min X. Oke, berarti hasilnya ini bisa dicoret. Kemudian ini kita ubah menjadi X min Y, berarti negatifnya ke depan sini ya. Jadi ini bisa kita coret, sehingga jawabannya adalah Fx nya min 1 per X. Oke, ketemu Fx nya. Ini masih Fx ya, belum faktor integrasinya. Fx-nya adalah min 1 per X. Untuk mencari Hx-nya, berarti Hx sama dengan E pangkat integral Fx dx. Kita masukkan Fx-nya min 1 per X, kemudian E pangkat min ln X. Nah, E pangkat min ln X sama dengan 1 per E pangkat ln X. Nah, E pangkat ln ini bisa kita coret menjadi 1 per X saja. Oke. Jadi faktor integrasinya adalah 1 per X karena ini ya, faktor integrasinya adalah. Oke, nah setelah kita temukan faktor integrasinya, nah,
sekarang kita kalikan PD yang non eksak tadi, ini PD non eksak tadi, kita kalikan dengan faktor integrasinya yaitu 1/x. Ya, hasilnya adalah 1/x min y dx plus y min x dy sama dengan 0 ya. Kita cek lagi apakah PD tersebut sudah eksak atau belum ya. Ya, setelah kita cek ternyata PD tersebut adalah PD eksak karena sama-sama menghasilkan min 1 ya, do P do Y dan do Q do X nya. Nah, karena sudah eksak maka kita bisa menggunakan penyelesaian pada PD eksak ya. Di sini saya menggunakan persamaan 1. Oke, nanti kalau kalian ingin mencoba yang persamaan 2 silahkan, ingin mencoba yang 3 langkah ya silahkan gitu ya. Karena di sini yang penting kan kita dapat penyelesaiannya yang benar. Nah, dengan persamaan 1 saya memperoleh f-nya sama dengan ln x min yx plus setengah y kuadrat. Nah, apakah ini penyelesaiannya yang benar? Nah, karena kemarin kan ketika kita menggunakan persamaan 1 dan 2 kan ada persamaan yang hasilnya benar dan salah gitu ya. Kita cek aja apakah ini benar efeknya. Nah, untuk mencari ini adalah P yang baru ya, P yang baru adalah yang ini. Nah, untuk memperoleh ini kan berarti Fx kita turunkan terhadap X. Nah, turunan dari ln X adalah 1/x, turunan dari min Yx adalah min Y. Nah, ini kan nggak ada variabel X nya berarti 0, berarti ini sudah sama. Oke, sekarang untuk mencari ini, nah kita turunkan F nya terhadap Y. Turunan dari ln x adalah karena tidak ada variabel y nya berarti 0, min yx menjadi min x setengah y kuadrat sama dengan y, berarti sudah benar. Nah, karena benar maka ini adalah penyelesaian dari PD tersebut. Oke, ini perlu dicek ya, karena siapa tahu jawaban ini masih salah ya, tapi ketika dicek sudah benar, berarti jawaban itu adalah yang benar. Untuk mengeceknya adalah do P sama dengan F diturunkan terhadap F dx ya. Nah, turunkan terhadap X. Berarti fungsi F diturunkan terhadap X nanti akan ketemu yang depan. Kalau F diturunkan terhadap Y ketemu yang Q atau yang belakang ini. Kalau sama berarti F tersebut adalah penyelesaiannya. Kalau enggak berarti kita harus menggunakan penyelesaian yang lain, yaitu persamaan 2 atau 3 langkah seperti itu ya. Oke, itu tadi adalah kita mencari faktor integrasi dalam variabel X saja. Selanjutnya kita akan mencari faktor integrasi dalam variabel Y saja. Simak video berikutnya.